Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadilan Allah itu harus menghukum dosa. Sebab jika dosa tidak dihukum, maka akan terjadi pemberontakan terus-menerus. Itulah murka Allah. Tetapi dia juga kasih. Allah tidak puas dengan sekedar menyatakan murkanya, tapi dia juga mesti menyatakan kasihnya. Bagaimana caranya? Allah tidak meniadakan murkanya. Allah tidak membatalkan murkanya, tapi Allah mengalihkan murkanya dan ditanggungkan ke putranya Yesus Kristus. 50 alasan mengapa Yesus datang untuk mati. Pelajaran pertama hari ini ialah dia datang untuk menanggung murka Allah. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Bapak-Bapak, ini 3 ayat yang dikutip untuk menunjukkan bahwa Yesus itu menanggung murka Allah. Alasan mengapa Yesus datang untuk mati. Nah, yang pertama, kita semua mengakui dan sadari bahwa Allah itu adil. Dia tidak hanya adil, tapi dia juga memiliki kasih. Karena kasih Allah itu, ia rela memenuhi tuntutan keadilannya. Sebab hukum Allah memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Tetapi secara jujur kita harus mengakui bahwa kita cenderung mengasihi hal-hal yang lain. Dan inilah dosa tidak menghormati Allah. Saya renungkan kalimat ini. Tuhan memerintahkan kita mengasihi Dia dengan segenap. Tapi ketika kita mengasihi yang lain, itulah kita tidak menghormati Allah. Saya bisa bayangkan seorang anak yang melawan bapaknya, tidak menghormati bapaknya di depan banyak orang. Sebenarnya itulah dosa. Roma 2 ayat 23, Rasul Paulus mengingatkan dengan begitu tegas bahwa karena manusia tidak menghormati Allah, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Ini penting karena Allah itu berhak menerima hormat dan pujian, sebab Dia pemegang kedaulatan yang besar. Manusia menghina Allah dan menyepelekan kebesaran dan kehormatan Allah, sebab manusia cenderung mengasihi yang lain.
kegagalan dalam mengasihi Allah adalah sebuah pengkhianatan. Sebab ini mencoreng nama baik Allah dan kebahagiaan manusia. Kita sadar bahwa Allah itu adil. Karena keadilannya, kejahatan layak dihukum. Itulah sebabnya Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Sebab jika Tuhan tidak menghukum dosa, berarti Tuhan melakukan ketidakadilan. Dan akibatnya, sikap menghina Allah akan terus terjadi dan merajalela. Tetapi Allah juga adalah kasih. Dan karena Allah itu kasih, dia tidak puas hanya dengan menyatakan murka atas dosa. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menanggung murkanya. Jadi Kristus menebus kita dari kutuk hukum menurut Galatia 3 ayat 13. Inilah yang kemudian disebut hakikat jalan pendamaian. Dalam istilah lain disebut propisiasi. Artinya murka Allah diredakan karena telah disediakan pengganti yang setimpal yang menanggung murka tersebut. Jadi, pengganti yang disediakan Allah untuk kutuk dosa itu dihancurkan ialah Yesus Kristus. Murka Allah itu tidak dibatalkan. Murka Allah itu tidak ditiadakan. Tetapi murka Allah itu dialihkan kepada dirinya sendiri dalam Kristus Yesus. Karena itulah kita diajarkan, kita dilatih, kita dibimbing supaya jangan main-main dan meremehkan kasih Allah. Kita mesti mengagumi keadilan dan kasih Allah. Sebab keadilan kasih Allah itu berjumpanya bukan di dalam bait Allah, bukan di gedung gereja, bukan di tempat-tempat keramaian. Tapi keadilan dan kasih Allah itu berjumpa di salib. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Bapak cerita tentang Jenderal Shamila di Kekaisaran Rusia pada awal-awal tahun 1900-an ketika Kaisar Tsar berkuasa. Dia begitu otoriter sehingga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jenderal Shamila. Karena persediaan makanan itu terbatas, maka seringkali ada anak buahnya yang mencuri makanan. Sehingga Jenderal Shamila membuat sebuah peraturan baru, siapapun yang mencuri makanan dan jika ditangkap dia harus dirajam di atas panggung dan disaksikan oleh rakyatnya Jenderal Shamila. Dan beberapa kali petugas-petugas Jenderal Shamila menangkap orang yang mencuri. Suatu ketika yang mencuri adalah ibu kandungnya Jenderal Shamila. Lalu Jenderal Shamila bilang peraturan sudah ditetapkan. Siapa saja yang mencuri harus dihukum. Siapa saja yang mencuri harus dirajam. Nah, waktu ibu itu dibawa ke atas panggung, Jenderal Shamila begitu kaget. Terjadilah dua kelompok
satu setuju untuk dihukum karena peraturan, satu tidak setuju dihukum karena itu ibu kandung jenderal. Lalu Jenderal Syamila memutuskan ibunya dinaikkan ke atas panggung, kemudian dia siapkan cambuk untuk mau mencambuk. Tiba-tiba Jenderal Syamila membuka bajunya sendiri, kemudian dia peluk ibunya dari belakang. Kalau dia kasih cambuk kepada petugasnya untuk minta dicambuk. Jadi Jenderal Syamila memeluk ibunya, lalu petugas itu mencambuk Jenderal Syamila ganti ibunya. Dan itulah perjumpaan keadilan dan kasih Allah. Yesus seolah-olah memeluk kita. Orang Ambon bilang dia pasang badan, kita yang terlindungi dan Yesus yang menerima cambukan. Jadi alasan pertama Yesus datang ke dunia untuk mati karena dia tidak membatalkan murka Allah, tapi dia mengalihkan murka Allah ke atas dirinya sendiri. Itulah keadilan dan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.